Mengenal Islam rahmatan lil alamin, Baidi Selasa Fathul Raini. Islam rahmatan lil alamin. Salah satu keunggulan Islam dibanding dengan agama lain di dunia adalah sifat dan karakternya yang rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang universal dan global. Makna rahmatan lil alamin, selain bahwa Islam bersifat universal, global, dan menyeluruh untuk semua manusia di dunia, Ibnu Katsir ketika menafsirkan rahmatan lil alamin dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 berkata, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat bagi semua manusia. Siapa saja yang menerimanya berarti mereka mensyukuri nikmat besar ini, yaitu kasih sayang, dan mereka akan bahagia di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, siapa yang menolaknya maka mereka akan sengsara di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku tidaklah diutus sebagai tukang laknat, tapi aku diutus sebagai menjadi rahmat. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Nabi bersabda, sesungguhnya aku adalah rahmat yang memberi hidayah bagi manusia. Hadis riwayat At-Tabrani, Ad-Darimi, dan Al-Hakim. Prinsip-prinsip Islam rahmatan lil alamin. 1. Berperi kemanusiaan atau al-insaniyah. Kemanusiaan atau insaniyah maksudnya adalah bahwa Islam sesuai dan selalu mengakomodir semua kebutuhan dan karakter manusia. Kedua, mendunia, al-alamiyah. Yang dimaksud dengan mendunia atau global atau al-alamiyah adalah bahwa syariat Islam bersifat mendunia, tidak dibatasi oleh geografi, wilayah tertentu, suku, ras dan bangsa tertentu atau iklim sebagai geopolitik tertentu. Syariat Islam berlaku untuk seluruh alam dan seluruh manusia yang mau menerimanya. Globalisasi atau alamiah, Syariah Islam mengajarkan persaudaraan dunia antara manusia lintas golongan-golongan, suku bangsa, dan bahasanya. Syariat Islam mengajarkan tolong-menolong global antara manusia dan memelihara lingkungannya. Ketiga, komprehensif atau asyumul, yang artinya keseluruhan atau totalitas ajaran syariat Islam meliputi seluruh atau semua aspek kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Islam tidak menerima atau mengenal pembagian atau pembatasan ajaran pada dimensi atau bidang tertentu dalam kehidupan manusia, karena syariat Islam berasal dan bersumber dari Tuhan yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, realistis atau al-waqiyah. Al-waqiyah menurut Al-Qardawi terkait karakteristik Islam bukan realistis dalam pengertian barat yang berkaitan dengan filsafat materialisme, yang tidak percaya pada sesuatu kecuali materi dan benda serta dapat dimanfaatkan dengan realistis. Tapi yang dimaksud realistis dalam karakteristik Islam adalah sifat syariat Islam yang mampu memahami kondisi alam sesuai dengan hakikat dan wujudnya yang dapat disaksikan oleh manusia, memahami dan mengerti bahwa kondisi hidup manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berasal darinya, dan seterusnya. Toleransi dan memudahkan. As-samah dan at-taisir. As-samah adalah memudahkan atau toleransi kepada orang lain, adapun at-taisir adalah kemudahan dan keringanan. Ibnu Mansur hampir menyamakan makna as-samah dan at-taisir, yaitu kemudahan. Ibnu Ashur memakai as-samah adalah kemampuan berinteraksi dengan mudah dan proporsional, atau sikap pertengahan atau memudah-mudahkan dan mempersulit. Berikutnya antara konstanitas dan fleksibilitas. Karakter
terakhir dari ajaran Islam ini adalah as-tawabit dan al-mutaghayyirat, yaitu karakter ajaran Islam yang terklarifikasi dengan indah dan penuh hikmah dan rahasia tinggi dari Allah. Ajaran Islam yang tergolong konstan, ajak dan abadi, tidak akan pernah berubah seperti seluruh jenis rukun iman dan rukun Islam. Kehidupan sosial adalah salah satu ranah kehidupan manusia yang paling penting yang harus dikenal dan diketahui oleh manusia. Karena manusia adalah makhluk sosial, interaksi manusia dengan kehidupan atau lingkungan sosial adalah salah satu kebutuhan utama manusia. Adapun budaya menurut Edward Taylor adalah konsep keseluruhan tentang sesuatu yang meliputi pengetahuan, ideologi, seni, akhlak, hukum, adat istiadat, kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh manusia sebagai salah satu anggota masyarakat. Adapun implementasi nilai-nilai rahmatan lil alamin dalam kehidupan sosial lainnya seperti sekolah, masyarakat, tempat ibadah, dan tempat kerja, serta media massa. Maka Islam telah memberikan guidance dan prinsip-prinsip mulia dan abadi dalam Al-Quran, hadis, dan praktek hidup Nabi SAW dan sahabat. Sangat kaya dan implementatif dalam hal ini. Implementasi di kehidupan sosial. Interaksi sosial antara manusia yang majemuk, bersuku-suku, dan berbangsa harus dibangun berdasarkan prinsip saling mengenal atau ta'aruf antara satu dengan yang lain. Namun yang paling mulia adalah yang bertakwa. Terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. B. Kehidupan sosial harus dibangun berdasarkan prinsip saling tolong-menolong dalam kebaikan dan hal positif, bukan dalam keburukan dan hal negatif, baik di kantor, di masyarakat umum, media, maupun dalam sarana ibadah. Allah berfirman, saling tolong-menolong kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 2. C. Interaksi sosial harus dibangun dalam bingkai kasih sayang dan lemah lembut, agar manusia saling mencintai, menghormati, dan bersatu. Ini tidak hanya diimplementasikan dalam masjid, majelis taklim, tapi juga dalam kehidupan kerja, pendidikan, dan media massa. Terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 159. Kemudian ada implementasi di kehidupan budaya. A. Rahmatan lil alamin dalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sebagai dimensi utama sebuah budaya telah memperlihatkan bagaimana ajaran Islam yang rahmatan lil alamin ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang berilmu sama dengan derajat orang yang beriman. Bahkan ilmu adalah prasyarat utama keimanan seseorang hamba. Allah berfirman, Allah mengangkat derajat orang beriman di antara kalian dan orang berilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. B. Rahmatan lil alamin dalam bahasa. Bahasa yang merupakan dimensi utama dalam sebuah budaya juga menunjukkan bahwa Islam memiliki bahasa agama yang universal dan lembut. Kosakatanya paling banyak dan paling sopan dan indah di dunia, yaitu bahasa Arab. Allah menjelaskan bahwa bahasa Arab adalah tinggi dan jelas. Padahal Al-Quran ini adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Quran Surat An-Nahl ayat 103. Rahmatan lil alamin dalam akhlak. Dalam akhlak dan perilaku sehari-hari, Islam juga mewajibkan kepada umatnya untuk berakhlak mulia. Akhlak paling mulia yang pernah dipraktekkan oleh manusia sepanjang sejarah adalah akhlak Nabi Muhammad SAW sesuai rekomendasi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya engkau Muhammad berada pada puncak akhlak yang paling tinggi. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. D. Rahmatan lil alamin dalam adat istiadat. Menurut Abdul Wahab Khalaf, adat adalah kebiasaan manusia yang terus dilakukan berupa ucapan, perbuatan, atau yang ditinggalkan. Para ulama menyepakati bahwa adat istiadat tidak boleh melahirkan kerusakan. Sebaliknya, adat istiadat yang baik dan mengandung maslahat serta tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis atau syariat. Islam rahmatan lil alamin adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui seluk-beluk manusia. Karenanya, dia menjadi ajaran dan ideologi yang menyelamatkan manusia, mengajarkan saling menghormati dan saling toleransi. Selama menghasilkan maslahat bagi manusia, Islam rahmatan lil alamin adalah Islam universal dan komprehensif. Harus diimplementasi dalam semua dimensi hidup manusia termasuk kehidupan sosial budaya.